Kenapa? Kita disuruh minta kepada Allah. Segala sesuatunya pasti Allah akan beri kalau kita mintanya benar. Pasti diberi, pasti diberi. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian pasti akan saya ijabah. Ya Pak ya, kalau kita bagus ibadahnya, menjaga hak-hak Allah, tidak menyekutukan Allah, mintalah kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan sekecil apapun. Jangan sampai hati kita ada kata-kata syirik, menyekutukan Allah. Karena itu dilarang, bisa keluar dari Islam kalau menjalankan kesyirikan. Syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Kalau engkau mau meminta pertolongan, mintalah tolong kepada Allah. Dalam hadis itu dijelaskan. Berarti ketika kita dalam kondisi apapun, minta bantuan kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kalau kita minta tolong kepada orang lain, boleh nggak Ustaz? Boleh. Itu sebagai wasilah ya Pak ya, sebagai perantara anugerah Allah. Allah akan memberikan pertolongan lewat orang tersebut sebagai wasilah. Bukan kok kita itu minta tolong kepada orang dikatakan syirik, enggak. Dalam artian ini enggak, karena kita disuruh untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Kata Allah begitu. Jadi minta tolong kepada orang ya tidak dikategorikan sebagai kesyirikan. Maksudnya ketika kita menganggap ada kekuatan selain Allah, maka itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Contoh nih Pak, yang saya contohkan kepada pengajian ibu-ibu. Kita punya keris Pak. Ada yang punya keris Pak? Ada. Punya keris ya teman. Kalau kita meyakini keris itu mempunyai kekuatan yang selain dari kekuatannya Allah, maka kita bisa menjadi syirik. Tapi kalau hanya sebatas mempunyai keris, ya Pak, dicuci, dibersihkan, kemudian buat pajangan, sama saja kita mempunyai sesuatu ya hiasan-hiasan itu aja. Karena kita tidak meyakini ada kekuatan yang bisa menolong kita. Ya, kalau kita mau yakini keris ini bisa menolong kita, bisa membantu kita, bisa melancarkan rezeki kita, itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau kita punya, orangnya punya, kemudian kita buat perhiasan, buat punya-punyaan lah bahasanya, sebagai pusaka itu aja ya nggak masalah. Ya Pak ya, tiap bulan suron dibersihkan. Nah, kalau sebatas membersihkan ya nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau ada dalam keyakinan dalam hati kita, yakin bahwasanya keris itu mempunyai kekuatan yang bisa membantu kita, bisa menolong kita, itu yang dilarang. Tapi kalau hanya sebatas punya keris ya sebatas biasa saja, nggak sampai menjatuhkan diri kita ke dalam kesyirikan. Minta tolonglah kalian kepada Allah, minta bantulah kalian kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat dari kehidupan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya muraqabah, mendekatkan diri. Jaga Allah, kita dekatkan diri kita dekatkan hati kita. Kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Coba Pak, kalau kita renungkan, kita memikirkan diri kita. Usia kita udah 50 tahun. Ya Pak ya, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Apalagi yang harus kita lakukan? Semuanya sudah masanya pensiun kalau dalam hal orang-orang kerja, kalau sudah umur 70 tahun. Tidak lain dan tidak bukan, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Insya Allah. Dari kajian yang saya sampaikan Pak, paham semuanya Pak? Jelas? Dari bab muraqabah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Dan kalau semuanya ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, saya persilakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenankan kami bertanya, mungkin masih ilmunya itu masih ibadah masih tipis. Mohon izin misalnya kalau kiat-kiat untuk menjaga atau supaya kita itu ibadahnya itu khusyuk, ibadahnya sholat apa yang dilakukan. Nah ibadah lagi sholat apa pikirannya itu supaya kita mendekati paling khusyuk kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat untuk ibadah kita khusyuk, Pak. Kalau khusyuk secara total kayaknya susah, tidak akan bisa. Jadi katakanlah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dari mulai takbiratul ihram sampai salam khusyuk semuanya. Khusyuk itu dalam artian pikiran ingat Allah, lisan ingat Allah, hati ingat Allah, itu khusyuk. Tidak ada yang diingat kecuali hanya Allah saja. Itu khusyuk. Bisa enggak? Kalau untuk tingkatan kita kayaknya belum bisa. Tapi ada cara untuk khusyuk. Di antaranya satu, nih Pak ya, bisa mengerti arti bacaan yang kita baca. Kita membaca nih doa Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar, kalau dalam mazhab Syafi'i kan ada niat. Saya niat salat isya fardhu lillahi ta'ala. Itu bersamaan kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya niat salat isya fardhu lillahi ta'ala. Pada saat bacaan itu pasti khusyuk. Setelah itu baca doa iftitah. Kabiro, maha besar Allah dengan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, segala puji milik Allah dengan sebanyak-banyaknya. Inni wajjahtu wajhiya, saya menghadap kepada wajah Allah, kepada Allah. Lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Menghadapnya hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan dengan lurus condong hanya kepada Allah, musliman dan berserah diri. Karena saya bukan orang yang menyekutukan Allah. Kan mengetahui artinya? Kalau kita mengetahui artinya, insya Allah kita bisa khusyuk. Walaupun tidak 100% khusyuk. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati kematianku, lillahi rabbil alamin, milik Allah pencipta alam semesta ini. La syarika lahu, yang tidak ada sekutunya baginya, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikianlah saya diperintahkan untuk menyembah Allah. Wa ana minal muslimin, saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Mengerti artinya? Ustaz, kayaknya saya tidak bisa mengerti artinya karena belum sempat mempelajari. Artikan setiap lafal yang kita baca dengan mentauhidkan Allah dalam hati kita. Contohnya begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita baca di mulut kita, kita harus baca dalam hati kita Allah. Nah, itu aja. Alhamdulillahi rabbil alamin, dalam hati kita Allah. Ar-Rahmanir Rahim Allah. Maliki yaumiddin Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah. Ihdinas siratal mustaqim Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allah. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya meneguhkan Allah, kalimat Allah dalam hati kita. Setiap lafaz yang kita ucapkan kita artikan dengan Allah. Kita serahkan itu semuanya kepada Allah. Kalau begitu bisa nggak Pak kira-kira Pak? Insya Allah bisa ya Pak ya. Kalau menerjemahkan kan agak sulit karena kita orang Indonesia, ada yang Jawa, ada yang Sumatera, ada yang Kalimantan, kan begitu.
Sulit karena kita kesulitan artikan semua kalimat yang kita baca dengan menyebut nama Allah. Insya Allah itu akan menjadi khusyuk. Kalau kita nggak tahu artinya, atau digabung sekalian, sudah tahu artinya kita menyebut nama Allah. Itu Pak yang saya pelajari selama ini. Jadi artinya tahu, kemudian kita teguhkan dengan kalimat Allah. Insya Allah ibadah kita khusyuk. Imam membaca Al-Fatihah kita khusyuk, imam membaca surah kita khusyuk karena pikiran kita, lisan kita, hati kita ingat Allah. Cukup Pak? Jadi imam baca surah, setiap surah artikan Allah dalam hati. Setiap surah, setiap ayat Allah. Setiap ayat Allah. Setiap imam berhenti membaca, bunyikan Allah. Gitu. Kita ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dalam hati Allah. Gitu. Ya Pak ya? Insya Allah. Cukup Pak? Cukup ya? Iya kan gini, bagaimana caranya khusyuk? Yang pertama kita tahu artinya, ya kan? Tahu artinya, kita artinya tahu, kita resapi. Kita tahu artinya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah yang pembina alam semesta ini. Kita tahu artinya, ya kan? Pertama, kok nggak bisa itu? Lafalkan, artikan setiap lafal yang kita baca dengan menyebut nama Allah dalam hati kita. Dalam hati kita ya, hati kita kan di sini ya Pak ya. Nih Pak, hati kita menyebut Allah gitu. Jadi imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita menyebut Allah. Kalau kita tidak tahu artinya. Sudah tahu artinya kita sebut nama Allah, itu jauh lebih bagus lagi. Jadi double Pak ya, lafalnya tahu, artinya tahu, kemudian kita teguhkan dengan kalimat Allah. Itu namanya menghidupkan hati kita. Insya Allah. Sebut Pak banyak-banyak Allah dalam hati kita. Allah. Insya Allah Allah akan memberikan cahaya kepada kita karena kita menyebut namanya. Jelas nggak Pak? Yang khawatir nggak jelas nih? Jelas nggak Pak? Jelas ya Pak ya? Sebut banyak-banyak nama Allah dalam hati kita. Insya Allah kita akan menjadi khusyuk. Cukup Pak? Cukup. Baik Bapak-bapak sekalian. Sudah nggak ada yang tanya lagi? Masih ada yang tanya Pak? Cukup ya? Baik Bapak-bapak sekalian, mari kita sama-sama berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita semuanya, memberikan keberkahan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illah wa ala haziniya wa likulli niyatin salihah. La hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ni'matihi ajma'in al-kiram. Sya'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa untuk keluarga kita yang sudah meninggal, khususnya orang tua kita, khususnya sebut Pak namanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmatan ilaihim wa maghfiratan. Allahumma ij'al qabrahum min riyadil jinan
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم.
Astaghfirullahaladzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Afdal zikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Ya Rabbi salli ala
أحدا كل مصلح يا ربي واكفي كل مزيد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نخدم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف